Yang kami hormati Ibu Monica Guterres, Menteri Kebudayaan dan Media Republik Federasi Jerman. Yang saya hormati Bapak Fauzi Bowo, Duta Besar Republik Indonesia di Jerman, Wali Kota Frankfurt am Main, Direktur Frankfurt Book Fair, Pak Jurgen Bosch, Bapak Gunawan Muhammad, Ketua Organizing Committee Frankfurt Book Fair Indonesia, dan seluruh delegasi Indonesia, serta hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Adalah sebuah kebanggaan, adalah sebuah kehormatan ketika Indonesia dipilih menjadi tamu kehormatan dalam Pekan Raya Buku Frankfurt. Pekan ini adalah pekan yang sangat prestisius. Dan bagi sebuah bangsa yang amat bineka, yang memiliki tradisi kebudayaan yang sangat bervariasi, undangan untuk hadir menjadi tamu kehormatan adalah kesempatan untuk meragakan akumulasi pengetahuan, pengalaman, pergulatan budayanya dalam sebuah perhelatan prestisius di salah satu laga budaya paling tersohor. Dan kami dari Indonesia mengucapkan terima kasih atas kehormatan ini. Di samping sebuah kehormatan, ini adalah juga sebuah tantangan. Saya sadar, kami semua yang dari Indonesia sadar, bahwa di Eropa ini, di Jerman khususnya, Indonesia bukanlah negeri yang sangat dikenal. Sebagian belum terlalu mengenal. Dan saya sadar pula bahwa kita semua di sini hadir harus kerja ekstra keras untuk bisa melampaui batas-batas, sekat-sekat yang membuat Indonesia selama ini kurang dikenal di Eropa. Tetapi saya ingin sampaikan juga dalam kesempatan ini bahwa kami dari Indonesia datang ke sini bukan saja untuk memperkenalkan Indonesia, untuk membuat Eropa lebih kenal, tapi tujuan kami adalah mengundang dan mengajak Eropa dalam percakapan lintas budaya yang lebih luas. Terutama di masa-masa seperti sekarang ini, ketika ribuan orang, ratusan ribu jumlahnya, berbondong-bondong datang dari luar, berpindah, dan diantaranya berpindah ke Eropa, menjadi bagian dari sini, yang kemudian akan memberikan warna tersendiri bagi Eropa. Dengan kata lain, hari-hari ini Jerman dan Eropa menemukan apa yang biasa kita sebut di Indonesia sebagai kebinekaan, keragaman dalam ekspresi, dalam cara hidup, dalam cara pandang yang mungkin berbeda dengan Eropa sebelumnya. Meski ini bukan hal yang baru bagi Eropa. Sejak Pax Romana dan sesudahnya, Eropa dibentuk oleh berbagai migrasi. Sejak abad 9 dan kemudian abad ke-13, ketika ilmu pengetahuan dan pemikiran dari dunia Islam masuk ke universitas-universitas di Eropa. Karena itu, kami semua berharap kehadiran Indonesia di sini dapat dianggap sebagai satu sumbangan kami untuk meneguhkan bahwa kebudayaan berkembang melalui sikap terbuka. Kebudayaan adalah percakapan terus-menerus, sebagaimana pengalaman kami di Indonesia, di mana kebaruan, kebinekaan, dan keterbukaan membuat budaya kita bisa jauh lebih kaya, jauh lebih indah. Dan saya percaya Jerman dan Eropa akan jauh lebih kaya, jauh lebih indah dengan percakapan antar budaya ini. Indonesia memiliki pengalaman yang cukup luas dalam percakapan itu. Inilah negeri
dengan belasan ribu pulau, dengan lebih dari 700 bahasa, lebih dari 300 tradisi lokal, yang selama berabad-abad melalui perdagangan atau diplomasi, melalui damai atau perang, keragaman itu dijalani sebagai proses belajar bersama. Berabad-abad bangsa di Kepulauan Nusantara belajar management of differences, mengelola perbedaan. Karena itu, ketika akhirnya di tahun 1945 kita bersepakat untuk memiliki sebuah negara, 1 Juni 1945 persisnya, pemimpin Gerakan Kebangsaan Indonesia yang kemudian menjadi presiden pertama Indonesia, Soekarno berpidato. Dia mengungkapkan kembali inti dari persatuan Indonesia dengan butir-butir Pancasila. Karena itu, Indonesia yang kini tegak bukanlah Indonesia yang ditegakkan lewat penaklukan. Indonesia adalah sebuah negeri yang dibangun lewat imajinasi. Imajinasi yang buat Indonesia bersatu. Ratusan bahasa, ratusan suku memiliki imajinasi akan membangun sebuah negara yang sama, bangsa yang sama, dan bersepakat untuk menggunakan bahasa bersama, dan bahasa bersama itu bukanlah bahasa kaum mayoritas, tetapi bahasa kaum minoritas, dan disepakati 17 tahun sebelum hadirnya negara. Tak banyak bangsa di dunia yang bisa menyepakati bahasa bersama 17 tahun sebelum hadirnya negara. Bahasa bersama tak lahir melalui undang-undang yang didekretkan oleh negara dan dipaksakan kepada penduduknya. Bangsa ini bersepakat untuk memiliki satu bahasa sebelum ada negara. Ini adalah salah satu contoh perjalanan bangsa Indonesia di dalam mengelola perbedaan, menemukan sebuah platform untuk menyatukan, bukan dengan meleburkan identitas, tapi dengan mendaya gunakan daya pikir lewat ekspresi bahasa. Karena itu, bahasa Indonesia yang digunakan sekarang berkembang menjadi pemersatu, dan di dalam konteks itu imajinasi tentang keindonesiaan juga berkembang dan disebarkan melalui karya tulis yang menginspirasi dialog, yang memunculkan percikan-percikan ide. Di sana ada perbenturan, tetapi semuanya diekspresikan dalam bahasa menginterpretasi imajinasi tentang Indonesia. Indonesia menjadi sebuah titik temu dari ratusan bahasa, ratusan bangsa yang kemudian sekarang kita mendapatkan kehormatan untuk menghadirkan itu semua di dalam Pekan Buku di Frankfurt. Kami bisa mengatakan bahwa sejauh ini kami berhasil, dan insya Allah kami akan terus mempertahankan ini meski jalan masih panjang dan tidak mudah. Republik ini baru berusia 70 tahun, dan dalam 70 tahun ini kita bersama-sama dengan semangat gotong royong mengubah potret bangsa kita dari 5% buta huruf. Saya ulangi, dari 5% melek huruf, 95% buta huruf. Hari ini kita bisa mengubah, berbalik literasi menjadi 95%. Tak banyak bangsa di dunia dengan besaran penduduk seperti ini bisa mengubah dari buta huruf total menjadi melek huruf total. Di bawah kolonialisme, Indonesia tak banyak mengenal universitas. Kali ini kita sudah memiliki lebih dari 3.500 universitas. Kelaziman membaca di kalangan penduduk Indonesia memang belum tinggi. Kita masih rendah, tetapi trennya makin meningkat, terutama di kalangan generasi muda.
dan mengelola perbedaan dengan damai yang menjadi inti demokrasi adalah bagian dari ikhtiar 16 tahun terakhir bangsa Indonesia. Indonesia selama 16 tahun terakhir ini secara terus-menerus mengupayakan ekspresi perbedaan dengan kedamaian. Karena itulah inti dari demokrasi. Kebisingan yang muncul dari demokrasi diiringi dengan kedewasaan untuk mengelola perbedaan. Kami memang pernah mengalami masa yang sulit, masa yang traumatik, baik di era 60-an maupun berbagai kejadian konflik lainnya. Tapi alhamdulillah, kami dengan perlahan tapi pasti melampauinya satu persatu, mengelola perbedaan dengan kedewasaan, dan mengelola perbedaan untuk belajar, untuk saling belajar dengan tiada henti-hentinya. Belajar tentang diri kita, belajar tentang orang lain, tentang dunia lain. Dan Indonesia adalah sebuah negeri yang berprinsipkan Pancasila. Dengan porsi penduduk terbesarnya memeluk agama Islam. Di Indonesia selama berabad-abad, Islam dan Muslim telah mewarnai perjalanan bangsa ini dengan pesan-pesan keterbukaan, kedamaian, dan apresiasi tentang kebinekaan. Dinamika antar pemikiran memang selalu hadir, tapi bingkai kebinekaan tetap menjadi rujukan kita bersama. Dalam proses itulah peran buku dan karya tulis menjadi sangat vital. Juga untuk masa depan, buku dalam bentuknya yang sekarang akan berubah, dan memang pasti akan berubah. Namun esensinya, yaitu kreativitas dalam bidang pemikiran dan keindahan, akan terus berlanjut. Kita semua berharap agar Indonesia dengan hadir di Pekan Raya Buku ini memandang ke sebuah era melampaui buku, sebuah era yang tak lagi mengandalkan buku dalam bentuknya yang sudah berumur ratusan tahun, sejak mesin cetak ditemukan di Korea atau di Gutenberg di Jerman. Karena itu kita hadir di sini bukan saja dengan ekspresi buku. Kami hadir di sini dalam berbagai karya ekspresi budaya, seni rupa, arsitektur, fotografi, film, kuliner, seni pertunjukan. Semua diciptakan dalam kemerdekaan kreatif yang sekarang ini sedang tumbuh di Indonesia. Karena itu, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan ini kami mengundang Anda semua untuk memasuki suasana seperti yang diimajinasikan oleh para pendiri Republik kami. Kami mengundang Anda semua untuk merasakan keindonesiaan, untuk merayakan kebinekaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.